Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak-kakak kelas 2? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini Pak Guru menggantikan Bulia mengajar PAI masuk bab 4 tentang, ayo ada yang tahu tentang apa? Ya, tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kisah siapa? Ya, Nabi Soleh alaihi salam. Kisah Nabi Soleh alaihi salam berkaitan dengan kisah onta, merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihi salam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang ke-6. Nabi Soleh alaihissalam mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Samud tinggal di dataran Al-Hijr, yaitu antara Hijaz dan Syam. Dulu daerah kaum Samud ini merupakan daerah jajahan dan dikuasai oleh suku Ad yang pernah dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena suku Ad menentang atau membangkang dakwah dari risalah Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud dahulunya makmur, menjadikan mereka hidup tentram, sejahtera, dan bahagia. Mereka merasa aman dari segala gangguan alamiah dan mereka merasa kemewahan hidup akan kekal bagi mereka dan bagi keturunannya. Sayangnya, mereka menyembah berhala. Mereka berkorban, meminta perlindungan, dan meminta rezeki kepada berhala. Jangan sampai ya teman-teman kita menyembah berhala. Kita menyembah apa? Ya betul, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kaum Samud dengan cara mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam berasal dari kaum Samud juga, dari keluarga terpandang, terkenal tangkas dan cerdik. Jadi Masya Allah, Nabi Soleh alaihissalam ini merupakan manusia pilihan dari Allah SWT di antara kaum Samud. Nabi Soleh lah yang terbaik. Kaum Samud berkata, "Wahai Soleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji." Masya Allah. Kaum Samud saja menyatakan kalau Nabi Soleh ini seorang yang hebat. Terus kata kaum Samud, "Kami mengharapkan dari engkau untuk memimpin kami." Tapi ketika Nabi Soleh mengajak kepada kebaikan, kepada menyembah Allah SWT, kaum Samud tidak suka dan mereka berkata, "Akan tetapi segala harapan itu menjadi hilang setelah engkau menyerukan untuk meninggalkan Tuhan berhala kami." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lebih suka menyembah berhala dibandingkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Soleh menasihati kaum Samud. "Wahai kaum Samud, ikutilah aku dengan menyembah, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan rizki yang luas dan penghidupan yang sejahtera." Kemudian Nabi Soleh alaihissalam menyampaikan amanah Allah
dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usaha Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh berdakwah itu tidak mengharapkan harta atau yang lainnya dari manusia, tapi berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelompok kecil dari kaum Samud menerima dakwah, yaitu kebanyakan orang-orang yang berkedudukan sosial lemah atau orang-orang miskin, yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan tetap berkeras kepala dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Soleh dan mengingkari kenabiannya. Nah, inilah mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya. Nabi Soleh menuntut bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, mereka harus mau meninggalkan agama dan persembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan pemuka-pemuka kaum Samud untuk mendatangkan mukjizat, maka Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan Allah menciptakan seekor unta betina yang keluar dari perut sebuah batu yang besar. Terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. Inilah dia unta Allah, janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu dan bagi ternakmu. Ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu unta ini. Unta Nabi SAW sangat bermanfaat bagi kaum Samud karena unta betina menghasilkan susu yang sangat berlimpah, sehingga membuat orang kaum Samud menerima manfaatnya. Cuma ada tokoh-tokoh dari kaum Samud tidak suka dengan keberadaan untanya. Kenapa? Karena penghasilan mereka berkurang. Unta Nabi Soleh menghasilkan susu yang sangat banyak. Minuman yang mereka jual, tokoh-tokoh kaum Samud tidak laku. Hampir-hampir tokoh-tokoh kaum Samud menjadi miskin. Untuk itu mereka bersepakat bagaimana caranya supaya unta ini tidak ada lagi di kalangan kaum Samud. Kemudian mereka membuat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam maka akan diberikan 3 hadiah. Di antaranya adalah sanjungan dan pujian yang akan diterimanya dari para kafir suku Samud bila unta Nabi Soleh telah mati dibunuh. Para pemuka Samud mengundang 2 orang lelaki bernama Musadda bin Muharis dan Gudar bin Salif. Berkemas-kemas akan melakukan pembunuhan bagi meraih hadiah yang dijanjikan. Kemudian kedua orang ini mendapatkan bantuan dari 7 orang lelaki lagi. Berarti jumlahnya menjadi 9 orang. Mereka bersembunyi di suatu tempat di mana biasanya dilalui oleh unta betina dari Nabi Soleh alaihissalam.
Dan begitu unta-unta yang tidak berdosa itu datang lagi, segeralah dipanah betisnya oleh Musadda dan disusul oleh Gudar dengan menikamkan pedangnya di perutnya. Ketika unta Nabi Soleh sudah dibunuh, orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Soleh alaihissalam, "Wahai Soleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan azab itu." Nabi Soleh menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalang-halangi." Nabi Soleh alaihissalam memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu 1. Di hari pertama, bila mereka terbangun dari tidurnya, akan menemukan wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga. Dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang sangat pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, kelompok 9 orang, yaitu kelompok pembunuh unta, merancang pembunuhan atas diri Nabi Soleh sebelum tibanya azab. Rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu sendiri. Inilah rencana jahat yang digagalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Soleh untuk melaksanakan rencana jahatnya di malam hari, berjatuhanlah di atas kepala mereka batu-batu besar, dan seketika mereka jatuh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasul-Nya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. Turunnya azab Allah yang dijanjikan. 1 hari sebelum turunnya azab, dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Soleh alaihissalam bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hijr dan penghuninya. Kaum Samud habis binasa ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Kisah Nabi Soleh dalam Al-Quran, yaitu terdapat di 11 surah, diantaranya ada surat Al-A'raf ayat 73 hingga 79, surat Hud ayat 61 hingga ayat 68, surat Al-Qamar ayat 23 hingga 32. Inilah hikmah dan pesan yang dapat diambil dari kisah Nabi Soleh alaihissalam. Yang pertama, Nabi Soleh alaihissalam mempunyai sikap sabar menerima hinaan. Yang kedua, sikap pantang menyerah dalam berjuang.
Yang ketiga, sikap membangkang kaum Samud terhadap perintah Allah mengakibatkan mereka mengalami kehancuran. Keempat, kelemahan iman dapat menjadikan kita sombong atas kelebihan yang kita miliki dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, sikap ini dapat mendatangkan azab. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Maka kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Demikian kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.